kan memang sudah Allah rancang ya. Tidak bisa juga kita memaksakan, tapi kita bisa berikhtiar gitu ya, dan menjadikan kita selalu yakin bahwa inilah yang terbaik gitu ya. Kita dari mana ya, bingung ya. Kalau Bu Susi doanya baru, saya doanya itu udah lama gitu. Jadi dari saya kecil itu saya sudah berdoa gitu ya. Umur 40 tahun tuh saya nggak mau lagi cari uang gitu ya, fokus nyari uang itu nggak mau. Saya pengen kerja yang ya saya senang aja, yang saya enjoy gitu ya. Walaupun itu saya masih SMP, SMA gitu ya. Itu udah berpikir seperti umur 40 tahun ya sudah lah gitu ya. Ngapain lagi saya hidup, itu cuma nyari-nyari uang saja gitu kan. Nah itu doa saya dari dulu gitu ya. Dan ya kita berusaha sebagai manusia, kita melakukan yang terbaik ya. Dan saya sudah terbiasa dari kecil itu nggak nanggung-nanggung ya. Ya kalau nggak nomor satu rasanya nggak di situ saya gitu ya. Nah, jadi banyaklah alhamdulillah, banyak prestasi, banyak apa gitu ya, ya nggak tanggung gitu ya. Nah sampai saya kuliah di ITB, mahasiswa terbaik gitu ya, sekolah kerja di Prancis, kita di mana gitu ya, karena pengen selalu memberikan yang terbaik gitu ya, sambil ya berusaha. Dan juga kalau kita cerita tentang teman-teman ya, ya semua orang juga pengen kalau bisa kerja itu kerja sendiri. Kita nggak mau kerja di bawah orang, di atas orang gitu ya. Semua pengen independen gitu ya. Termasuk hari ini saya ada senior saya juga, ya doakan aja semoga beliau bisa sukses di ANI ya. Beliau bukan orang sembarangan juga di perminyakan ya. Nanti Bapak Ibu kalau dia sukses bisa tanya ke beliau, mungkin lebih pantas gitu ya. Karena profilnya ya saya gitu ya. Biasanya lebih seniornya gitu ya. Kalau karir kan beda masing-masing ya. Kalau tanya dia gumin saya, kalau itu dia luar biasa gitu. Tapi kita sekarang berproses dan dia semangat sekali ya, PCA home sharing gitu ya, PCA didatangin, malah yang mendatangi senior saya itu dia gitu. Dan respon teman-teman senior yang ya gajinya Bapak Ibu udah di atas 50 juta lah ya, di atas 100 juta orang-orang ini, lebih luar biasa. Semangat gitu ya. Cuman saya belum tahu ya formulanya gimana supaya mereka bergerak gitu ya. Tapi mereka katanya semangat gitu. Nah balik lagi ke sini gitu ya, kalau Bapak Ibu nanyakan ke saya, ya momennya mungkin inilah gitu ya, pada saat yang tepat ya, saat itu Allah ngasih gitu ya. Saya nyoba usaha macam-macam ya dengan teman ya, tapi karena kita bukan seorang bisnismen gitu ya, nggak bisa berbisnis ya, kadang nggak tegaan sama orang, ini kan cuma dapat nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi di hari ini alhamdulillah istri yang memulai itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi umur saya 40, Ibu Susi lagi dapat Tour Eropa kali ya. Saya nunggu bisi gitu ya. Saya jadi kasir di bisi itu ya. Bayangin pas ini juga Mbak Marnya sakit ya, ya, 2 minggu. ngelayanin orang belanja, ngambil MHS gitu ya. Saya itu masih kerja di ini gitu. Tapi saya lihat alhamdulillah perkembangan gitu ya. Saya ngikutin juga biasanya, tapi pada saat momen itu ya saya ngikutin benar-benar di bisi ya udah gitu. Dan pada saat saya harus terbang balik lagi ke Saudi, begitu di pesawat saya mikir gitu, berlanding di Dubai, saya berpikir oh ini saya pas, mungkin ini jawaban Allah gitu, ngapain lagi saya capek-capek ke Saudi ini kan ya, kenapa nggak kita ini aja, kita lihat ini perusahaannya bagus, ada dakwahnya, dan senang juga kita berinteraksi, dan mungkin kita bisa lebih bermakna gitu daripada saya kerja di gurun pasir mana, di tengah laut mana gitu ya. Emang bayarannya gede gitu ya, tapi ya untuk kita sendiri gitu ya, lebih tidak banyak kita menginspirasi orang, bantu orang. Ya udah, akhirnya ya saya putuskan saya harus berhenti. Dan Bu Susi tahu banget kalau udah saya bilang seperti itu ya udah gitu, nggak usah ditawar-tawar lagi gitu. Akhirnya saya udah balik dan berhenti, dan kita di HNI. Dan alhamdulillah gitu ya, gitu di HNI teman-teman jadi ada semangat juga. Langsung nggak berapa bulan jadi LED juga ya. Ya Ibu Susi sudah memulainya, tapi saya melengkapkannya untuk menjadi seorang LED. Jadi waktu itu saya gabung itu bonus saya waktu itu mulai 1,5 juta, tapi nggak berapa bulan langsung bisa LED gitu. Ya saya nggak bisa seperti bapak-bapak ya, kalau mungkin semangat ya PCA home sharing, saya nggak terus terang saja nggak bisa, mental saya nggak sekuat itu ya. Kalau dibilang berjualan,
Saya berjualan Bapak Ibu ya, di profesi apapun kita berjualan. Jualan ide kita, jualan diri kita. Di kantor pun seperti itu. Jadi kadang-kadang orang banyak yang nggak paham gitu ya. Orang itu pikirnya berjualan seperti jualan baju di pasar, jualan apa. Padahal diri kita ini berjualan. Kita harus bisa menjual diri kita ke manajer kita, meyakinkan bahwa kita itu layak. Kata Bapak Ibu pengen gaji berapa? Misalnya digaji 5 juta. Bapak Ibu merasa Bapak Ibu harus digaji 10 juta. Ya. Nah, kita harus meyakinkan manajer kita, atasan kita atau perusahaan itu bahwa kita layak digaji 10 juta. Itu kan jualan juga. Saya pengen digaji orang 100 juta sebulan. Kita harus ngasih tahu ke atasan kita, ke perusahaan kita bahwa kita layak digaji 100 juta. Kalau tuh orang tuh nggak mau. Saya di Jakarta juga seperti itu. Saya tanya orang-orang waktu saya di Indonesia kan saya berapa tahun kerja di Jakarta. Saya tanya gitu, berapa country manager sekian gajinya gitu ya. Kecil banget saya bilang gitu kan. Karena kalau di level country manajernya aja segitu, bayangin turunan ke bawahnya. Saya nggak terima gitu. Saya ngadap ke bosnya gitu kan. Dia beda divisi lah. Saya bilang saya nggak mau gitu. Ini saya dinaikin sampai 40% gaji saya. Mungkin ya tertinggi lah mungkin orang Indonesia di situ. Tapi begitu naik saya berhenti. Saya pengen nunjukin saja bahwa kita memang layak digaji segitu. Gitu kita ini. Nah, begitu juga kita di HNI ini. Gak jauh-jauh beda. Bapak Ibu pengen bonus berapa? Ya kan? Saya pengen bonus 100 juta sebulan. Kan gampang di HNI. Tinggal diturunkan saja. Bapak Ibu harus 100 juta jadi apa? Ya minimum emerald, punya 9 jalur ED, punya sekian distribusinya. Kita pantaskan diri. Kalau kita mendapat segitu, kita dapat emerald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masuk pasar free, jadi seperti itu. Jadi bedanya kita gabung di HNI dan enggak HNI itu ya cuma jualan masalah siapa customernya aja. Apa? Jadi kalau misalnya kalau di luar customer itu jelas ya atasan kita, ini kita. Tapi kalau di HNI kan orang banyak. Ya. Untuk dapetin 10 juta sebulan kan gampang. Saya kan udah sering sharing kan. Pak Reza ya paham kan? Cukup ya 500 orang aja yang belanja 80 poin istiqomah per bulan, Bapak Ibu asal distribusi merata dapat 10 juta. Kan gampang. Gak susah. Yang susah kan nyari 500 orang kita ini kan. Karena pola pikir kita aja. Ya. Pak Asep bisa, Pak Jidai bisa, Bu Lina bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya kerjain aja. Kalau sehari kita mampunya 1, artinya 500 hari. Kalau seminggu 1, artinya kita berapa? 500 minggu. Jadi kan kita pantaskan aja. Kalau mau cepat ya cepat. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan orang untuk belanja istiqomah 80 poin itu perlu ketemu 100 orang, ya cari 100 orang per hari, gitu kan? Nah, seperti itu aja. Nah, cuma kita pantaskan aja kerja. Nanti Allah akan datangkan orang-orang rezeki itu otomatis saja. Makanya ada istilah orang, ya uang jangan dikejar gitu. Karena kita nggak mampu mengejar uang. Ya. Tapi kita pantaskan diri aja, nanti uang akan datang. Uang yang akan ngejar kita. Ya kalau Bapak Ibu sudah punya poin grup misalnya yang punya 500 orang 80 poin itu kan udah otomatis langsung dapat gitu. Otomatis dapat transferannya. Ya seperti itulah Bapak Ibu semuanya. Nah balik lagi alasan saya ke HNI yaitu panggilan itu. Dan saya juga senang dan waktu saya mungkin ke anak-anak lebih banyak di rumah gitu ya, keluarga gitu ya. Karena memang kita dididik gitu ya dari kecil itu kita orang sangat sederhana sekali. Jadi kita bukan ngejar uang, hidup kita itu bukan dari uang. Ya uang itu dari integritas kita ya hidup kita gitu ya. Ya karena memang nasihat orang tua kita nggak boleh jadi orang kaya banget gitu ya. Seperti itu dan itu terpancar dari kita gitu. Beda kalau saya misalnya hobi motor gede, hobi mobil mewah gitu, mungkin saya lanjut kerja gitu kan. Tapi kan saya nggak perlu yang gitu-gitu, jadi ya nggak terlalu juga gitu. Nanti merasa lah gitu ya, teman-teman semua gitu ya. Misalnya saya sering bilang ke teman-teman gitu ya, yang datang ke sini walaupun di home sharing, misalnya berapa kita kebutuhan perlunya supaya kita hidup tenang, kan 20 juta sebulan, yaudah dapatin 20 juta itu secepatnya supaya hidup kita tenang, ya kan? Gimana caranya ya kerja? Kalau kita kerja hari ini nggak bisa mendapatkan 20 juta sebulan,
ya jangan kerja di situ, harus cari tempat-tempat lain. Kan simpel. Kalau kita tahu misalnya 5 tahun lagi nih kita punya anak, punya keluarga gitu, oh kita akan kayaknya anak-anak makin besar, kebutuhan makin banyak, kita butuhnya 15 juta sebulan. Hari ini pendapatan kita 5 juta sebulan. 5 tahun lagi nggak mungkin naik gaji sampai 15 juta sebulan. Ya harus ngejain alternatif. Kalau enggak, kita udah ngundang masalah tuh. Kita udah tahu kita butuhnya 15 juta, tapi kita bertahan aja di 5 juta, nggak mau kemana-mana, nggak mau ikhtiar apa-apa. Itu kan nambah masalah. Karena kita tahu bakal datang. Jadi kalau kita harus usahain supaya 5 tahun lagi kita mendapatkan lebih dari 15 juta. Makanya selesai aja masalah berapa kita supaya hidup tenang. 50 juta, ya cari aja 50 juta itu. Ya makanya ya, saya senang gitu ya. Ada yang mengatakan gitu ya, Anwar Fuadi nggak salah ya, pelawak dari Palembang itu ya. Kalau kita lahir itu susah ya wajar, takdir. Tapi kalau kita meninggal susah, itu ya kalau orang Palembang punya buyar, kan? Artinya berijo, ibarat katanya itu istilahnya itu berpikir gitu ya. Dunia diciptakan Allah ini luas gitu ya. Kalau yang nggak mau pikir, nggak mau bekerja ya wajar. Tapi kalau kita lahir itu kan udah takdir. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa ini siapa. Tapi kita meninggal, ya itu kita harus ikhtiar. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau bapak ibu ya, yang hari ini misalnya kebutuhannya misalnya 15 juta sebulan, 15 juta sebulan hari ini, ya perlu ya harus dikira-kira supaya selesai masalahnya. Ya, enak kan kalau misalnya kita udah nggak mikir dapur lagi, kita udah mikir macam-macam, membantu orang ini gitu ya, tenang hidup kita. Tapi kalau hidup kita masih dikejar untuk menyusupi kebutuhan itu, yang belum tenang, sulit kita membantu orang karena kita sendiri aja belum selesai urusannya. Makanya secepatnya gitu. Kalau teman-teman yang hari ini butuh 15 juta sebulan, ya kejar 15 juta sebulan secepatnya. Kalau bisa tahun ini, jadi tahun depan tenang kita, ya kan? Seperti itu. Nah HNI ini, ya saya belajar juga. Kita ini membangun aset. Gitu. Saya karir 16 tahun di perminyakan, membangun nama lah ya. Kita bekerja keras, integritas. Nyari kerja itu bukan lagi istilahnya kalau CV gitu ya. Enggak ada hubungan dengan CV lagi Bapak Ibu. Cuma network teman-teman aja. Orang mau bayar kita $1.000 per hari, itu kalau dia tahu teman aja dia yakin aja. Enggak ada tesnya Bapak Ibu. Ya, enggak ada istilah tes psikologi lagi. Tes wawancara itu paling ngobrol aja, lihat ke chemistry-nya aja. Ya, enggak ada lagi istilahnya tes matematika, tes itu kan orang baru masuk kerja. Ya. Tapi kalau orang yang udah kerja profesional itu orang udah tahu. Orang ini mampu, lihat aja dia background, pengalaman kerjanya, oh ini udah harus dikali interview. Interview itu cuma pengen lihat chemistry-nya aja, cocok atau enggak dengan profil perusahaan dia tidak. Jadi saya kerja itu rata-rata ya cuma kerja pertama aja ngelamar gitu. Tapi yang selanjutnya itu ya formalitas aja ngelamar itu. Kita udah terima, ya, jadi ngomong itu udah berapa, pengen gajinya gini sekian oke lanjut. Itu aja. Nah, di HNI ini kita membangun aset Bapak Ibu. Ya. Kalau itu 16 tahun saya kerja, kita membangun diri sendiri. Profil. Tapi tetap kita juga membangun aset. Begitu perusahaan yang nggak butuh kita ya dia akan mengurangi. Nah, tapi kalau di HNI ini kan bisnis ya, kita membangun aset. 10 juta sebulan tapi kita punya aset. 50 juta sebulan kita punya aset. Aset ini yang luar biasa. Makanya kalau yang baru-baru yang model Pak Reza, Bapak Ibu semuanya ya, itu bangun asetnya, cari. Nah aset ini kan karena dia bentuknya, kalau kita itu bentuknya orang, ya kita punya mitra-mitra, agen-agen aktif yang belanja setia. Nah kita harus rawat, kita harus pupuk, ya ibarat tanaman kita harus siram. Nah harus kita selalu ya, bersamanya gitu ya, kalau nggak tuh hilang. Aset ini bukan aset yang bentuknya tanah, bukan asetnya bentuknya ini, tapi aset yang bentuk orang. Dan tapi itu dahsyat, dan ke orang ke sini ke situ. Kesetiaan apa? Lihat aja tuh Tokopedia, Lazada gitu kan. Asetnya orang konsumen setianya. Sampai mereka mau mengorbankan uangnya gitu ya. Makanya kata Pak Agung itu belum ada untungnya. Perusahaan-perusahaan besar gitu yang investasi itu belum dapat untungnya, tapi suatu saat akan dapat. Jadi ngeluarin uang dulu. Jadi Bapak jangan kaget kalau beli di toko online lebih murah daripada offline gitu. Bisa jadi disubsidi oleh yang memiliki itunya ya, memiliki aplikasinya.
Nah, jadi karena dia pengen menggait orang-orang itu. Nah kalau kita kan enak tuh. Di HNI sudah dikasih kalau kita ada gabungin orang, dia pemakai setia, ya seumur hidup dia menjadi aset kita. Itu satu bisnis yang luar biasa yang saya pelajari. Dan memang salah satu bisnis yang nggak dimiliki orang lain, yang kita sadari dengan bisnis yang kita ada ini adalah duplikasi. Nah, duplikasi ini penting Bapak Ibu, yang mungkin dulu di awal 90-an begitu perusahaan-perusahaan seperti ini masuk kita gitu ya. Nah, itu banyak orang-orang pebisnismen, banyak pejabat, banyak apa pengen ke bisnis seperti ini. Karena memang ada proses duplikasi tersebut. Ya, udah paham kan duplikasi itu ya. Jadi duplikasi dia melakukan dan dia punya harapan juga bisa jadi lebih besar dari kita. Tapi dia jadi mesin menjadi aset kita yang luar biasa. Dia mengembangkan bisnisnya sendiri, ya, sukses dia sendiri gitu ya. Tapi tidak langsung mensupport ke suksesan kita. Jadi ini yang mesin yang luar biasa, yang nggak punya di perusahaan konvensional nggak bisa. Manajer kelas bawah nggak mungkin menduplikasi CEO, karena kerjanya beda. Di HNI saja Bapak Ibu ya, itu udah dibagi gitu. Pak Agung sebagai CEO Presiden Direktur, dia nggak terlalu banyak masuk ke masalah teknis. Dia memikirkan perusahaan ke depannya gimana, pabriknya gimana. Dia pergi sekarang pabriknya udah kapasitas kita tuh baru sepertiganya kan. Dia bilang kita ini masih bisa jauh lebih besar lagi. Ya, kita udah siapin office-nya, siapin trainingnya, kita udah siapin online, sudah siapin warehouse-nya. Kita visinya ke depan. Sekarang dia berikan nanti kalau kita social commerce kita sudah siap gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngikutin kemarin itu. Nah itu seorang CEO mikirnya ke depan 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan kita harus ya ahead the game dari orang-orang lain gitu. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, kalau yang operasi prasarana ini ya baru ke direktur marketing gitu ya. Makanya sebagian perusahaan itu ada namanya COO, Chief Operating Officer, di bawah CEO yang memang mengurusi daily itu. Nah, CEO itu mikirnya ke depan. Investasi apa kita, perusahaan apa yang kita harus beli, bidang apa yang kita masuk. Dan HNI ini alhamdulillah ya kalau saya lihat ya luar biasa. Dan saya senang juga gitu, saya nggak harus diatur-atur lagi gitu ya. Dulu saya dibayar orang mahal tentu harus kerja profesional. Kadang-kadang kalau ada kebutuhan keluarga karena memang saya dibayar saya nggak bisa. Saya harus menyelesaikan tugas saya. Makanya Bapak Ibu lihat tuh kalau direktur gitu ya, yang kerja ya, bukan owner perusahaan, itu kerjanya datang paling pagi, pulang paling malam. Ya, karena memang tanggung jawabnya banyak besar, memastikan ya perusahaan itu berjalan sesuai dengan keinginan si owner perusahaan. Karena kalau enggak kan dia bisa kehilangan pekerjaan. Yang santai, yang main-main golf, yang itu dia owner perusahaan Bapak Ibu, bukan direktur marketingnya, bukan presiden direkturnya, owner perusahaan. Nah Bapak Ibu hari ini kita belajar menjadi owner bisnis kita. Yang memang ya kita belajar bertahap. Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita supaya bisa menduplikasi, supaya orang sukses, supaya dia punya bisnis, kita bertahap. Dan untungnya nggak perlu modal yang besar. Nah itulah proses yang harus kita kerjakan. Nah, kalau balik ke saya senang. Dan memang saya ini awalnya sukanya pengen jadi guru aja, sebenarnya suka jadi guru. Cuman profil saya tuh nggak cocok gitu ya. Saya nggak begitu sabar kalau ngajar orang gitu ya. Saya pengen cepet-cepet gitu ya. Ini biar nggak lupa gitu ya. Ya seperti itu. Karena langkah-langkah gitu. Tapi pelan-pelan dengan belajar di HNI ini kan, ya pelan-pelan. Oh mulai gini ya. Kayak kemarin saya mulai itu dulu saya ngitung bonusnya cepat sekali, sekarang kayaknya harus pelan-pelan kayaknya. Harus pelan-pelan cara ngitung bonus gitu ya. Nah kayak kemarin ngikutin gitu kan. Sebenarnya kalau saya biasanya selesaiin aja 30 menit tuh cuma gitu-gitu gitu. Tapi ternyata nggak paham ya. Coba kita bagi bonus prestasi pribadi, bonus agen stok. Nah, mudah-mudahan paham gitu ya. Itu bagaimana bangun jaringan gitu ya. Gitu. Dan enaknya di HNI ini gitu ya, kita belajarnya sama-sama. Dan bukan berarti yang presentasi lebih jago. Kalau prakteknya, Bapak Ibu lebih jago lah daripada saya gitu ya. Saya ini ketemu satu-satu orang aja, ya, tapi insya Allah satu-satu orang saya memang ya saya profilnya mudah-mudahan dia bergerak.
satu orang itu merekrut 15 orang, 20 orang gitu ya. Tapi saya nggak masif, saya belum mampu, secara mental nggak siap mau nawarin gitu ya. Tapi saya satu orang, begitu satu orang tuh ini, alhamdulillah dia bisa ngajak 20 orang, jadi 20 orang gitu ya, seperti itu. Jadi enggak ini ya, masih mencari pola juga gitu ya. Ya sama lah, saya belajar dari sesuatu yang beda sekali ya, makanya saya bilang gitu kan waktu saya tadi ke Pak Ustadz gitu ya, Ustadz gitu kan, kalau rezeki itu kalau di sana saya dapat sekian, di sini juga dapat sekian, Ustadz, benar gitu kata Pak Ustadz ya kan. Itu konsep rezeki seperti itu. Di perusahaan itu kan cuma wasilah saja, yang ngasih rezeki kan Allah. Mau kita kerjanya jadi apa, kalau Allah mau ngasih sekian ya sekian. Nah, jadi saya pindah ke sini Pak Ustadz, oh ya gitu. Terus Pak Ustadznya nanya gitu, udah sama belum? Wah, kan saya bilang ya belum sama lah Pak Ustadz. Nanti jangan lah Ustadz, saya bilang kan. Loh kenapa gitu? Ya sabar lah, di sana saya udah 16 tahun, di sini baru saya 2 tahun. Itu pun masih belajar, masih merangkak-rangkak ini kan. Kalau itu saya udah belajar dari kuliah, dari apa, tinggal ini kan. Kalau ini kan benar-benar saya belajar gitu. Bagaimana cara jualan, BCA gitu, menawarkan barang. Saya nggak punya background itu, ya kan? Terus terang saja, awal-awal juga kalau ini, udah malah saya ini orang nggak jelas ini kan, udah stop aja gitu. Karena kita harus sebagai orang yang memprospek kita kan, kita harus pelan-pelan gitu kan. Ya, bukan orang itu ngikutin kita ngikutin orang. Dan saya nggak suka seperti itu, ya kan? Nggak suka saya diatur-atur, ya, tapi kita harus belajar. Dari segi mental, dari segi strategi ya pelan-pelan insya Allah ya berjalan gitu ya. Nah, hari ini ada mulai teman-teman saya senior bergabung gitu ya. Nah, tapi saya belum tahu polanya bagaimana gitu. Karena saya tahu mereka juga sama seperti saya. Kalau saya pernah diajak Bu Susi gitu kan, sharing di emperan di teras rumah orang, terus kita ke sana, terus orang yang datang juga belum ada, baru manggil-manggil, ibu kumpul ini. Kita kesini udah capek-capek gitu ya. Bukannya disiapin gitu ya, sharing tinggal jalan. Ini enggak, dipanggil dulu ibu, ada yang jalan, bu, mampir ini ada demo ini apa nih, tukang jolopan aja gitu ini di sini kan. Terus saya ibu sesi presentasi, saya berpikir gitu ya, teman saya mau nggak kayak gini gitu ya. Kalau saya mau aja nih kayak gini gitu, teman saya mau nggak gitu ya. Ya kita pikir gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan mitra kita juga. Kayaknya nggak cocok deh kalau teman saya kayak gini gitu ya. Oh sekali kayak gini besoknya nggak balik lagi. Di WA sibuk terus pasti gitu kan. Nah jadi kita harus berpikir, oh kayaknya polanya harus berubah gitu ya, kalau kesini gimana gitu. Ya, pelan-pelan mungkin untuk segmen ini bisa gitu ya. Makanya saya salut dengan Bu Susi gitu ya, yang mau gini belusukan. Nggak semua orang mau. Tantangannya beda-beda. Ya, mungkin kita kalau kita misalnya di bawah, saya bukannya apa-apa ya, ini pengamatan saya saja dan bisa jadi salah gitu ya. Orang tuh mau kerja keras karena terdesak, karena perlu, ya. Dia mungkin belum ada penghasilan, pengen dapatin 10 juta. Tapi begitu dia dapat 10 juta, 15 juta, masih mau nggak dia? Itu pertanyaan yang lebih, dan banyak orang yang sudah menemukan comfort zone itu. Banyak orang yang udah 15 juta, 20 juta kamu bergerak lagi. Seolah-olah dia udah sampai di level sudahlah gitu ya. Nah, level nyaman. Padahal itu masih banyak level nyaman, preferensinya belum ada. Makanya ya secara teoritis ya kita bilang ya dari awal pertama kali saya home sharing saya cerita mindset pendapatan kita itu 5 orang di sekitar kita. Kenapa? Ya karena kita ketarik ke atas. Nah, kalau kita udah bisa average dari ini, kadang-kadang kita udah malas. Tapi Bapak Ibu bayangkan kalau teman-teman kita CEO perusahaan, yang lingkungan kita CEO perusahaan yang pendapatannya itu miliaran per bulan. Lama-lama kita akan ikutan. Karena kita belum sampai sama dengan mereka, kita merasa kita ini belum zona nyaman. Jauh banget ya. Saya baru dapat 50 juta, kan? Coba kalau kita itu, ya pergaulan kita itu orang-orang yang penghasilannya 5 juta, 10 juta. Kita 50 juta. Itu udah ngerasa di atas angin. Sudah, ngapain gitu kan. Nah, itu makanya ketarik ke bawah. Nah, itu nggak salah gitu. Secara itu gitu ya. Kalau orang bilang kan, wah gimana ngitungnya average gitu ya. Biasanya kalau kita belum menyamai ke teman-teman kita masih usaha keras. Begitu kita udah sampai sama, sudah. Makanya referensi itu
harus makanya di HNI Pak Rafiq berkali-kali mengingatkan gitu ya, kita nih masih jauh gitu ya. Dan sampai dia mencari ada orang di India itu yang bisa bersedekah infak tiap tahun 1 triliun. 1 triliun loh. Ya. Kita hari ini masjid ngumumin ya, misalnya ya, masjid yang ngumumin aja, masjid mau ganti karpet ya, perlu dana 150 juta misalnya. Ini kan karpet di masjid ini kan kira-kira segitu ya harganya, 150 juta. Nah, banyak yang jemaah tuh malah marah kan, masjid karpet masih bagus, mau gitu ya, ngapain gitu ya, terus masjid minta sumbangan. Masalahnya itu kan bukan masalah karpetnya sebenarnya, masalah kitanya nggak ada duit gitu kan, ya kan? Itu kan baru masjid ngasih kesempatan untuk orang berinfak, sedekah gitu kan, untuk mendapatkan amal jariah gitu kan. Cuman karena kita nggak ada duit, jadi kita ya ngapain gitu, lainnya aneh. Iya, coba kalau kita ada duit, langsung keluar, nggak masalah. Kayak kemarin kita punya tetangga nih di sini nih, yang lagi renov rumahnya, baru pindah sini. Dia ngelihat masjid, oke ini masjid ini udah lama nggak dicat gitu ya. Kita memang mau cat gitu ya, cuman karena pandemi kita fokus ke lain untuk bangun sosial, bertenda di luar gitu ya. Terus dia bilang, udah masjidnya dicat aja, nanti berapa biaya saya yang bayar. Dihitung itu 30 berapa, 40 juta, dikasihnya 50 juta. Biasa kan? Karena ada duit gitu. Terus kemarin dia lihat lagi, dia punya ya namanya orang gak jelas ya, buat stainless pagar bagus banget. Ternyata nggak cocok sama desain rumahnya. Sumbangin ke masjid. Sampai di masjid bagus juga nih kan di masjid kan. Akhirnya dia datang ke masjid lagi gitu kan, masih muda orangnya. Mau taruh di mana sini Pak? Kalau sini kan, oh udah dipanggil tukangnya gitu. Akhirnya kayak buat baru aja di masjid. Bukan stainless yang sisa tadi, jadi buat desain baru lagi untuk masjid. Nyumbang lagi dia, karena ada duitnya gitu ya. Nah sama dengan 1 triliun tadi, kita tidak terbayang kan bisa sedekah 1 triliun setahun gitu ya. Karena referensi kita itu masih 100.000 sehari aja masih bingung gitu kan. Coba kalau referensi kita 1 triliun setahun kan semangat kita. Seperti sahabat-sahabat dulu kan, begitu kita cerita Abdurrahman bin Auf berapa, Utsman bin Affan berapa gitu kan, Zubair bin Awam berapa hartanya gitu kan, Tolha kan itu kan berapa gitu kan, kita kan nggak percaya gitu kan, wah itu sahabat Nabi lah itu. Tapi zaman sekarang ada yang 1 triliun setahun, harusnya kan membuat semangat kita. Oh ternyata kita ini belum apa-apa gitu ya, nanti kita bersaing di surga gitu kan, pasti kita kalah nih gitu kan, di sini gitu kan, walaupun ya belum tentu, tapi kita harus bisa, wah kayaknya kita masih, makanya kita niatkan nih, kalau bisa saya tahap pertama 100 juta per bulan. Nah bisa 100 juta per bulan bagaimana? Penghasilannya harus 300 juta. Ya jangan 100 juta penghasilan 100 juta. Bingung kita. Begitu diminta sumbangan kan masalah gitu kan. Dapur perlu ngebul. Iya. Kita gaji 10 juta. Masjid minta sumbangan 3 juta. Ngomel minta apa gitu. Gitu misalnya ada masjid mau merehab gitu kan. Oh, dibagi nih perlu dana misalnya 1 miliar. Diberi kesempatan untuk warga dibagi masing-masing rumah 1 juta gitu kan. Yang duitnya cuma 3 juta kan ngomel tuh, sumbang lagi, gede kan senang gitu. Padahal masjid memberi kesempatan untuk ini. Nah kita ambil kesempatan itu sebagai jalan kita untuk mendekat kepada Allah gitu.